Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa huwallazi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakah. Wa kataba ala ibadihi siyaman mafruda wa amalan makbula wa sawaban mudha'afah wa istighfaran maghfura. Wa sanna rasuluhu sallallahu alaihi wasallam qiyamal layali. Salatu wassalam ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Kembali kita bermuwajah, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sembari kita mengucap puji syukur sedalam-dalamnya syukur akan segala makna hidup dan kehidupan titipan Allah Subhanahu wa taala, iringan hidayah dan petunjuknya yang masih menyertai kita, serta liputan rahmat kasih sayangnya yang senantiasa kita rasakan dan nikmati sebagai jatah yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan kita. Seirama dengan liputan rahmatnya itu, kita masih diwarnai dengan wujud manusia yang beriman, yang mengarah kepada jenjang ketakwaan, yang menjadi berkas-berkas serta bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita tuturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selaku Rasul penutup dan Nabi terakhir, yang membawa ajaran sempurna dan menyempurnakan ajaran Allah yang telah lalu, dari berlapis-lapis Nabi dan Rasul, sehingga beliaulah manusia yang terbaik yang pernah datang ke dunia ini, membawa agama pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah kita sadari semua, dan semoga kita mampu bernaung di bawah syafaatnya pada hari kiamat kelak insyaallah. Dalam bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Sekiranya umatku memahami benar-benar apa hikmah dan makna yang tersimpan di bulan suci Ramadan, la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka rela dan ikhlas mempuasakan setiap bulan dijadikan Ramadan. Ini daya bandingnya Rasulullah tentang makna dan hakikat hikmah yang akan kita temukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menyatakan di annal hasanata fihi mujtami'atun, semua kebaikan-kebaikan tersimpul dan dikumpulkan di bulan suci Ramadan sebagai suatu bulan yang mulia yang menjanjikan mahligai kencana alam surgawi bagi hamba Allah yang tulus dan ikhlas menegakkan bulan suci Ramadan secara utuh, penuh ketabahan dan kesabaran di dalam dirinya. Oleh karena itu tidak heran kalau alam raya ini bertasbih untuk kita semuanya, memintakan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan,
Dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa iza halla hilalu Ramadan, ketika bulan Ramadan memancarkan sinarnya atau cahayanya, sahal arsu wal kursiyu, berkumandanglah alam raya, alam kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu aras qudusiyah, dengan ucapan tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi minal karamah. Selamat sejahtera dikhususkan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sejumlah kemuliaan dan hakikat kebaikan yang disimpan oleh Allah untuk menjadi pembalasan di negeri akhirat kelak ketika kita tinggalkan dunia ini. Karena itu setelah kumandang itu terdengar dari 7 petala langit sampai 7 lapis bumi, semua makhluk yang ada di dalamnya itu semua dikerahkan oleh Allah untuk berzikir, bertasbih, dan mengistighfarkan kita semua agar jangan ada segelintir manusia beriman tersengat oleh sentuhan api neraka yang begitu ganas. Karena itu marilah kita benar-benar menegakkan Ramadan ini. Di samping pula Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang beriman dan menjelaskan semua langkah-langkah, trik-trik dan tata cara mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umat Islam, jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah bersedih hati, jangan pernah merasa minder kelos dari bangsa manapun juga. Kan Al-Quran mensohorkan kita dengan firman Allah, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu inilah hamba Allah yang tertinggi derajatnya sepanjang kita mempertahankan citra keimanan kita. Luar biasa promosi ilahi ini untuk manusia yang membuktikan kebolehannya, membuktikan ketabahan dan kesabarannya dengan ketulusan hati dan keikhlasan jiwanya, merangkai dari amalia-amalia Ramadan yang mereka lakukan sebagai ketaatan dan ketadarruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu semua karya nyata kita, baik urusan dunia kita, urusan rumah tangga kita, akan diberi nilai yang mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap langkah kaki kita bagi orang yang beriman di bulan suci Ramadan akan dihitung nilai pahalanya seperti orang yang beribadah 1 tahun. Promosi pahala seperti ini adalah semata-mata menjauhkan kita dari cengkeraman siksa api neraka. Karena itu bulan Ramadan bukanlah sebagai slogan yang murah yang hanya diucapkan oleh bibir basah bahwa bulan suci, tapi di dalamnya adalah penuh kesucian dan hati-hati manusia yang mau beriman harus suci hatinya, sesuci dengan dosa dan kesalahannya, sehingga keluar bulan Ramadan nantinya kita bagaikan orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Luar biasa bulan Ramadan ini. Karena itu pastaghfarat lahumul malaikah. Setelah mendengarkan suara angkasa luar tadi, maka seluruh malaikat yang berkuasa di 7 petala langit sampai malaikat yang berkuasa di suplia, yaitu 7 lapis bumi, yaitu seluruhnya berkumandan dengan istighfar memintakan ampun untuk kita.
Luar biasa bulan Ramadan ini menjanjikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bukan itu saja, langit sendiri beserta bumi 7 lapis bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya agar umat Muhammad yang begitu ulet dan tabah menegakkan Ramadan, ampunilah dosa-dosa mereka, sehingga engkau akan jumpai wajah-wajah mereka di alam surgawi di negeri akhirat kelak. Luar biasa doa-doa mereka alam raya ini. Bukan itu saja, wan nujum wal kawakib, bintang gemintang dan seluruh planet yang ada di angkasa luar semua bertasbih, berzikir, memintakan ampun untuk kita, agar kita jangan ada segelintir manusia beriman dicengkeram oleh api neraka jahanam. Karena itu suatu nilai-nilai dan khasanah kebaikan yang kita semua yakin dan ingin semua mengejar agar merangkul dari kebaikan yang dijanjikan Allah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Tuhanmu tidak akan melupakan janji-janjinya. Kemudian dari itu, di kedalaman lautan hidup berbagai biota laut, mulai dari sekecil pelantong-pelantong sampai sebesar ikan paus. Semuanya diperintahkan Allah agar berzikir, bertasbih dan memintakan ampun untuk kita semua. Tak dapat dihitung dari semua hamba-hamba Allah itu, termasuk hewani pun tumbuh-tumbuhan yang semua daunnya mengarah ke langit, tiada lain dengan sidik-sidik jari daun itu berbicara di hadapan Allah, ampunilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia bersih dari jiwa dan raganya sampai ia tinggalkan dunia ini, karena mereka betul-betul membuktikan kebolehannya dalam menapaki amalia-amalia Ramadan sebagai bulan suci-Mu ya Allah. Bukan itu saja, wa tairu safatin kullun kad alima salatahu wa tasbihahu. Semua burung-burung berterbangan di udara, menggeleparkan sayapnya, berbisik, bertasbih, bersiul dengan lagu keindahan kebesaran ilahi, bahwa ampuni umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bakteri-bakteri, kuman-kuman, apalagi semut-semut yang tak terbilang jumlahnya, semua itu memintakan ampun untuk kita. Bahkan Nabi bersabda, wa kullu ziruhin ala wajhil ardi, semua yang mempunyai nyawa di atas permukaan bumi, semua diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun untuk kita. Illa syayatin la'natullahi ta'ala, kecuali bangsa iblis dan syaitan yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kita ikuti bisikan-bisikannya, rayuan-rayuannya yang senantiasa hadir di hati untuk merubah sikap dan keimanan kita, akidah dan tauhid kita. Yakinlah bahwa kalimat Al-Qur'anul Karim kapan dibaca akan lari terbirit-birit sampai di ujung langit sambil setan terkentut-kentut. Setelah selesai kita ucapkan lagi, selesai mengingat Allah, datang lagi membisikkan. Ya, bagaimana itu ranjau-ranjaunya bisa hadir di hati kita. Karena itu Al-Quran menyatakan, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sudah terlalu banyak manusia yang robek-robek hatinya karena rayuan setan yang tak mampu dia melerainya. Karena itu marilah kita pahami bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan Allah sekian banyak dan macam-macamnya, kelompok-kelompoknya. Manusialah
yang paling tertinggi nilai-nilai derajatnya. Antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamulah manusia beriman itu yang paling tinggi derajatmu dari seluruh makhluk Allah. Malaikat pun kita kalahkan ketika kita benar-benar beriman. Kenapa malaikat? Malaikat memang tidak diberi nafsu, jadi tidak ada keinginan mau berbuat dosa. Kita diberi nafsu, tapi nafsu bisa kita kekang, bisa kita bagi, perhatian kita bisa bagi. Karena itu manusia bisa sempurna ketika mampu membagi dirinya dalam arti hatinya terhadap fenomena-fenomena nyata yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu sekalian itu semua kita mampu mengelakkan diri dari cengkeraman siksa api neraka. Sekali dalam arti Nabi Muhammad SAW sabdakan bahwa Isa jaa yaumul qiyamati, ketika tiba hari kiamat kelak, yaji'u qaumul lahum ajnihatun, datanglah kelompoknya umat Muhammad yang berhasil lulus dengan diuji kesabarannya di bulan suci Ramadan. Lahum ajnihatun, diberikan sayap-sayap keemasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatiruna ala haitanil jannah. Semua mereka pada berterbangan menyusuri kawasan-kawasan surga dengan leluasa tanpa takut jatuh maupun tabrakan. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Ridwan dan seluruh aparaturnya bertanya kepada kita, man antum, siapakah kalian ini yang leluasa berterbangan di dalam surga, sementara orang-orang kafir masih dijemur-jemur di padang mahsyar yang panasnya matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala. Konon diriwayatkan bahwa keringat-keringat orang musyrik, orang kafir, orang zalim dan orang munafik di padang mahsyar sampai bercucuran sehingga bersimbah peluh itu menjadi genangan air dan mendidih lagi air keringatnya. Inilah suatu hal yang susah dibayangkan, bagaimana sakit pedihnya siksaan bagi orang-orang yang tidak memahami Tuhannya, yang tidak mau beribadah kepada Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita ditanya oleh malaikat Ridwan dan aparatnya, man antum, siapakah kalian ini semuanya yang leluasa menikmati surga dengan keenakan dan kebahagiaan? Maka kita menjawab, kunna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditanya lagi, bima amiltum fi dari dunia, amal apa yang kamu lakukan di dunia sehingga mencapai balasan derajat setinggi ini? Maka kita menjawab, abidnallaha sirran wa adkhalalnal jannata sirran. Kami melakukan satu ibadah yang sangat-sangat rahasia, yaitu puasa Ramadan, sehingga Allah memasukkan kami ke surga, tidak perlu diketahui oleh siapapun juga dalam keadaan rahasia, sehingga para malaikat mengatakan, kalau begitu salamun qaulam mir rabbir rahim, salam sejahtera bagi kamu semuanya, adalah sumbangan mewah dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga karena kamu orang pandai berbuat jasa sewaktu hidup di dunia. Demikian ceramah singkat yang sempat saya bawakan. Sudah masuk waktu jam 8. Jadi saya kira tentu di sana sini ada kekurangan, dan itulah saya punya kekurangan. Allah dan Rasulnya tetap di atas kesempurnaan. Mudah-mudahan saja semua kita diampuni Allah di bulan suci Ramadan ini, dan meninggalkan nanti bulan Ramadan dilipat oleh Allah
kita dalam keadaan suci bersih bagaikan baru dilahirkan dari kandungan ibu. Karena itu marilah kita benar-benar ya rela begadang di malam hari, rela bertahan dengan gelitikan-gelitikan tenggorokan karena haus, dan bertahan pula dengan keroncongan perut yang karena lapar. Dan inilah memang untuk kita diuji. Demikian seluruh kekurangan saya itulah pribadi sebagai sosok manusia yang sudah tua renta tapi masih bisa bicara walaupun ala kadarnya. Saya mohon maaf pula saya tidak tinggal salat tarawih bersama. Ya demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.